Belum ya? Jadi berarti masih dalam suasana UCL ya. Ini sudah lengkap 16 tim yang lolos ke fase gugur. Tapi yang mengkhawatirkan adalah 2 wakil Inggris harus gugur sebagai juru kunci alias jurkun ya. Jurkun, juru jakun. Selamat. Siapa lagi kalau bukan MU dan Newcastle, dua tim yang musim lalu penuh dengan harapan. Dari dulu MU emang udah berantakan nih, penuh drama sepanjang musim tapi juara Piala Ciki plus lolos UCL. Karena di peringkat ketiga tahun lalu bahkan sempat punya harapan juara IPL juga tahun lalu tapi ujung-ujungnya cuman jadi tim hura-hura doang, meninggalkan Arsenal dan City sebagai pesaing juara. Tapi kalau kalian lihat masalah terbesar MU itu apa sih menurut lo tahun ini? Menurut gua, yang salah itu yang paling penting adalah bursa transfer menurut gua. Oke. Coba, gue tadi waktu offer gue sempet tanya lu kan Ji, coba bursa pemain mana yang dibeli sama Erik ten Hag yang benar-benar bikin lu yakin? Nggak ada. Nggak ada. Lica doang paling ya. Ya itu yang maksud gue. Jadi mulai dari Anthony dia beli cepet kan 100 juta, terus juga Højlund dari awal gue udah bilang ini pemain masih raw, gue nggak bilang jelek. Iya. Tumbuh di tim seperti Atalanta, kemudian dibeli 68 lu jadiin target man tumpuan di tim sebesar MU dengan nama besar, pressernya besar dan kita lihat sekarang dia nggak terlalu banyak walaupun dia top skor ya di Liga Champions 5 gol ya, tapi itu nggak mudah. 0 gol. Itu satu. Kedua, menurut gue Erik ten Hag gagal untuk mengontrol ruang ganti. Dalam beberapa kasus dia terlalu lama ngambil keputusan soal Greenwood, soal Ronaldo, apapun itu ya, mau dia buang, mau dia tahan, soal Sancho, soal siapa lagi Anthony juga ternyata dia udah KDRT dari musim lalu. Itu harusnya mereka bisa redam atau bisa dia selesaikan dengan cepat. Yang terakhir yang nggak penting juga adalah ketika dia ngadepin media berapa kali dia slip tongue kan yang menurut gua nggak perlu diomongin atau nggak perlu dijawab, dia harus belajar kalau itu dari Guardiola sama Jose Mourinho. Jadi dengan beberapa elemen tadi ya ngelihat. Kalau transfernya menurut lu salah siapa itu? Apakah Ten Hag salah milih pemain atau manajemennya yang nyata juga nggak bisa memberikan? Nah itu kita nggak tahu sebesar apa pengaruh dari manajemen untuk mengintervensi dia kan. Tapi harusnya kalau dia sebagai pelatih dia juga harus punya ego dong, otoritas. Ya oke lah 1-2. Kayak Mourinho waktu di Chelsea kan dia juga kompromis beli Shevchenko kan, menurut informasi Abramovich yang minta. Ya tapi oke lah 1-2, tapi sisanya kan tetap otoritas dia. Itu. Nah ini yang gue lihat, gue nggak tahu apakah itu benar-benar semuanya titipan dari manajemen. Gue rasa sih enggak lah. Nah atau kalaupun ya yang jebolan-jebolan Ajax pasti dari dia semua. Benang merahnya kan sebenarnya banyak dari dia, Amrabat, Onana, Anthony semua. Jadi lihat ya, yang jadi hampir nggak ada semua. Duit dia gede. Nah tadi gue sempat baca judul tuh, duit apa dari Arab Saudi tidak ngaruh di Memphis. Newcastle belanjanya kan setahu gue nggak terlalu banyak. Bruno Guimaraes ya, terus si Isak, si paling yang mahal kali 70. Iya, jadi ya dengan kondisi seperti itu dan dia dapat return dari Liga Champions setelah sekian lama menurut gue masih oke. Dia juga banyak juga bagus kontribusi iya, buat karena ya ada kasus betting itu kan. Kasus itu. Jadi menurut gue ya itu tadi elemen-elemen itu yang bikin akhirnya MU tahun ini bahkan mungkin terancam tanpa gelar, tinggal FA Cup kalau nggak salah. Harapan dia. Ya, Liga lu nggak akan ngomong lah ya. Tapi mungkin ini Bung Harpa, kalau nyalahin dari segi transfernya gue bisa terima itu. Tapi ada beberapa faktor yang emang Ten Hag nggak di-backingin dari segi pemain utama yang dia pengenin gitu. Kayak contohnya mungkin nggak banyak, tapi gue rasa Frankie De Jong kan selalu diinginin sama dia. Tapi dia nggak mau itu. Iya, itu trouble-nya. Tapi kalau tim bagus biasanya mereka harus bisa nge-cover alternatif yang bisa sama bagusnya. Nah itu kan keluar lah dari si Murtoh, seorang Casemiro kan keluar di musim pertama Words. Ya, Casemiro yang oke ya. Casemiro itu works. Tapi tahun ini hancur banget sih Casemiro kan. Tapi memang gaya mainnya menurut gua Casemiro dari awal gua bilang bukan cara main yang diinginkan oleh Ten Hag menurut gua. Beda banget kan profilnya Frankie De Jong sama Casemiro itu jauh banget. Jauh banget. Dia jadi itu emang kemarin kayak apa ya, solusi darurat aja karena panic buying di last minute dia harus menemukan. Itu yang gua bilang kenapa Ten Hag gua salahin di sini karena ketika lo emang pelatih bagus, lo harus minimal punya 2-3 opsi lah. Let's say dia minta rekomendasi dari scoutingnya MU, kasih gua beberapa opsi kalau memang Frankie nggak datang atau misalkan sayap kanannya gitu. Mas Anthony lo mau bela-belain 100 juta kalau fans MU yang bilang masih pro Ten Hag kan bilangnya itu kan manajemen yang beli 100 juta. Sempat waktu 50 juta ditahan akhirnya harganya naik, Ten Hag tetap mau Anthony. Lo kalau emang harganya udah nggak masuk akal, karena mana mungkin tim-tim kayak Brighton, mana mungkin tim-tim kayak yang mediocre bisa beli pemain 100 juta kan. Nyata nggak lebih dari main mediocre kan Anthony hasilnya. Iya, karena
Karena kalau Anthony juga kalau kita fair-fairan ya, dia sebagus apa sih emang di Ajax? Apakah dia bisa langsung nyetel sebagus itu? Ya bagus dia juga semusim juga nggak bagusnya nggak iya, bagus amat. bagusnya cuma Bagusan semusim. Ziyech kemana-mana menurut gue. Betul, bagusnya cuma semusim dan tiba-tiba dapat price tag segitu dan MU-nya mau aja. Jadi menurut gue MU ini emang kombinasi manajemennya bobrok ditambah pelatih yang nggak bisa terlalu pintar dalam membaca situasi. Jadi ya nightmare lah buat lo. Tapi kalau untuk Ten Hag sendiri, gue meyakini dia punya andil besar dalam segi pembelian pemain karena jelas nama-nama ini emang nama-nama pemain yang punya relasi kuat sama Ten Hag lah. Jadi gue menyalahkan Ten Hag pure dari segi ini. Tapi kalau ngomongin dari liganya, gue lebih berat nyalahin Ten Hag. Tapi kalau dari segi Champions League, gue rasa agak kurang adil kalau kita pure nyalahin Ten Hag dari tersingkirnya United dari Champions League musim ini. Karena menurut gue ada beberapa match yang menurut gue seharusnya bisa dimenangin sama dia kalau bukan Onana ngelakuin blunder. Nah, menurut pas gue mau nyambung ke sini karena nih. Onana ini berapa kali ya kalau ini Ya tapi kan salah dia tetap maksa Onana main. ya seharusnya, tapi kan pelapisnya dia sama sekali menurut gue unproven juga. Salah satu contoh pemain yang panik buying Ya berarti lagi. kan orang kalau fans yang pro De Gea bilang ya ngapain lu jual De Gea coba buat dapat budget kayak gitu kan. itu salah satu. Gue dari awal tuh selalu sampai sekarang nggak dapet jawabannya ya. Kalau ada kenapa dia buang De Gea dengan cara seperti itu loh. Iya, iya. Dengan gaji udah diturunin setengah, terus dia mau, terus nggak jadi lagi. Terus dia beli Onana untuk supaya quote by quote bisa build up serangan. Ya. Gue udah dari awal, sepenting itukah lu bisa build up serangan? Karena kan lu kiper bisa build up serangan. Apakah tim ini bisa build up serangan? Ternyata iya. Kalau Ternyata enggak, ternyata back-backnya nggak siap Itu untuk maksud gaya gua. main itu ya. Di City waktu di Guardiola buang Claudio Bravo ya. sama Johar dulu, Claudio Johar Bravo. dulu. Karena timnya udah siap untuk build up Betul. serangan. Jadi dia tinggal beli bising pasal satu aja nih Ederson. yang bisa build up serangan Ederson. Jadi lu beli kiper bisa build up serangan. Oke, let's fine. Kita setuju ya, dia bisa build up serangan. Yang lain siap nggak? Dan bangun itu kan nggak satu hari. Betul. Itu. Dan De Gea sebenarnya oke lah, minimal kalau lu pertahankan De Gea, paling nggak dia bisa mengamankan dulu nih pertahanannya. 17 kali clean sheet lo musim lalu, the best in the Premier League. Umurnya juga masih mungkin 33 kalau nggak salah. Masih muda lah gitu. Jadi apa alasan lu buang dia? Dan ini yang menurut gua akhirnya menjadi bola salju, ruang ganti itu menjadi nggak kondusif menurut gua. Tapi menurut gua kayak misalkan oke lah, let's say kita harus move on dari De Gea karena ketika pelatih emang punya kiper ya itulah kayak Pep Guardiola akhirnya buang Claudio Bravo, buang Johar, akhirnya dapat Ederson. Tapi kan ketika emang dia nggak works, dia harus berubah dong. Either itu dicadangin dulu atau di kayak psikologisnya dinaikin dulu, mainin Waindir, dilindungin lah. atau ya lo harus cari kiper yang memang punya itu di transfer kemarin. Kayak kemarin kan ternyata Henderson akhirnya dibuang. Iya. Dia Itu percaya benar banget. itu. Iya, itu Dia percaya banget dengan beli Waindir. Kalau Waindir nggak dipakai buat apa lo beli gitu kan? Benar, itu yang gue bilang. Si Erik Ten Hag ini menurut gua agak terlalu lama dalam mengambil keputusan. Iya. Itu terjadi di Arsenal loh. Ramsdale ngaco, langsung dia pinjem si Raya, dipasang dan Raya it works. Lumayan lah, walaupun ada satu kali Shaky dua kali lagi, blunder. ya. Iya, benar yang lu bilang, nggak apa-apa, dan itu sangat template banget pelatih. Mau di posisi striker, kalau dulu mungkin kita 20 tahun lalu kiper busuk pun tetap akan dipasang ya, karena biasanya gapnya jauh dengan kiper kedua. Sekarang kan nggak terlalu jauh biasanya. Nggak apa-apa, kasih kiper kedua kesempatan buat dia introspeksi diri juga. Dan biasanya kiper cadangan ada lucky beginner kan, begitu dia main biasanya bagus. Jadi suasana kompetitifnya jalan. MU kan lu pernah beli Mark Bosnich misalnya. Mark Bosnich ancur-ancuran kan penggantinya Schmeichel, terus dipasang Taibi. Roy Carroll. Iya. Roy Carroll juga sebenarnya sampah kiper mediocre jelek, kan, tapi kan jelek. itu diberikan kompetisi biar nggak memberi rasa aman untuk semua kiper yang ada di sana, apalagi kalau mainnya jelek kan. Sebenarnya gua nggak masalah mau Nana pindah ke MU karena di Inter nggak ada masalah kayak gini Iya, kan. betul. Dan Itu back-backnya sudah siap. Ternyata gue bilang back-back MU kayak Maguire, terus juga kemarin si Varane, bukan back yang tipikal build up serangan seperti itu. Jadi gue menyalahkan Onana dari tersingkirnya United, walaupun gue sangat-sangat gak suka apabila lu nyalahin satu pemain untuk atas kegagalan klub gitu. Tapi kalau lihat fair-fairan di Champions League musim ini, ya banyak banget momentum yang sebenarnya kalau Onana nggak blunder, gue yakin itu nggak kejadian. Copenhagen ya. Copenhagen, Galatasaray itu kan jadi momentumnya buat Galatasaray balik sejak Tapi dia kan kalau blunder itu. yang kartu merah siapa? Rashford itu lawan siapa? Lawan Copenhagen Nah, di itu kan pertandingan masalah lawan Onana. dia. Iya salah itu ya kalah terimalah lawan Copenhagen di away-nya. Tapi yang pertandingan lawan Galatasaray itu kan krusial banget apabila mereka dapat 3 poin di situ. Abis itu lawan Galatasaray di kandang juga mungkin ya emang Casemiro dapat red card, tapi red card nggak akan terjadi kalau lu passingnya nggak terlalu pendek gitu si Casemironya. Jadi gue ngeliat Onana ini punya andil besar dalam tersingkirnya United musim ini. Tapi kalau ngomongin tadi Bung Harpo udah ngebanding-bandingin sama tim-tim macam Arsenal atau City, ya gue itu menyoroti juga ke United. Biasanya tim-tim contoh kayak Liverpool juga lah. Kalau lu mau
rebuild atau lu mau ngelakuin sesuatu sesuai kebutuhan pelatih, lu jelas gitu. Patternnya mau mulai dari regenerasi kiper dulu, back dulu, midfield dulu apa striker dulu. Contoh di Liverpool biasanya progress. Kalau mau gelandang kayak musim ini, gelandangnya dibersihin, kita datengin gelandang ini kita provide. Itu back juga pernah ngelakuin itu. City juga ngelakuin itu. Fokusnya ke Di kiper. back semua sama kiper Iya, dia fokusnya di lini belakang John segala macam. Stones semua dibeli di mana dulu tuh kan. Otamendi Yang didatengin siapa yang segala Benjamin macam. Mendy juga dibeli Iya, juga Kyle Walker. untuk provide tapi fokusnya di lini belakang dulu. Tapi kalau United di era Ten Hag, core-nya tuh pengen dilakuin dan ternyata nggak berhasil gitu. Contoh core-nya itu gue maksud mereka beli kiper untuk dari posisi paling belakang, di back-nya mereka beli si Lisandro Martinez ternyata oke tapi terlalu injury prone. Di tengahnya Casemiro ternyata cuma bagusnya semusim, dan di lini depan ini menurut gue salah satu puncak kegagalan Ten Hag musim ini ya terlalu buru-buru lu datengin Højlund dengan price tag segitu. Ya oke lah, ini mungkin alternatif dari seorang Harry Kane yang nggak bisa lu datengin. Tapi Højlund dengan harga segitu menurut gue sangat apa ya, kombinasi kegagalan United musim ini pure lah, lengkap dari Kita faktor-faktor nggak akan itu. ngomongin nama-nama pelatih lain, tapi dua nama yang muncul sekarang adalah Lopetegui sama Graham Potter. Menurut lo mana yang masuk akal atau dua-duanya nggak masuk akal? Dua-duanya nggak masuk akal. Lopetegui Gue juga tadi. gue nggak Lucu menyangka. sih. From bad to worse itu bisa. Dan kalau dari segi Potternya, apa sih perbedaan Potter sama Ten Hag? Kalau gue tanya, Iya, nggak terlalu berbeda banget. Dan lu taruh pelatih progresif kayak ala-ala Potter ini kan ya punya identitas main. Oke, gue akuin dia punya idealis banget. Tapi lu taruh di United dengan manajemen kayak begitu, ya cuma just another Ten Hag menurut gue. Dia bagus tapi bukan untuk United si Potter. Gue rasa MU manajemennya juga lagi bingung sekarang nih. Iya, Karena faktor ininya. dipertahankan Erik Ten Hag juga naik turun. Nggak dipertahanin juga mau nyari siapa. Terus nanti boiling lagi. Pelatih yang available juga sekarang siapa mungkin? Boy? Zidane. Banyak. Zidane. Hansi Flick. Ya tapi Zidane kan picky kan. Iya, Hansi sangat. Flick, siapa lagi? Joachim Low bisa. Joachim Low. Iya. Ya udah, Sebenarnya kalau bisa milih sih Xabi Alonso sih. Kalau bisa milih ya. Tapi Itu kalau keren banget. Alonso sekalipun gue rasa ya just Tapi another Ten Hag tapi mungkin lagi. Xabi Alonso-nya nggak mau. Iya, karena terlalu riskan lah. ya, Ini Sabi pun juga belum tentu bisa megang ruang ganti iya, MU loh. ini tim yang bener kata si Rangnick, ini tim yang bukan secara football club, nggak terlalu identik Bener, dengan football club, tapi lebih ke arah komersil club gitu. Iya, Jadi, industri. siapapun yang datang ke sini, mau lu pelatih seidealis apapun, ujung-ujungnya bakal ke Ten Hag lagi. Jadi menurut gue ya Ten Hag ini cuma tinggal ngitung waktu aja deh. Gue mempertahankan Ten Hag sampai akhir musim, tapi gue nggak ngeliat United bisa balik ke zaman kejayaan dengan Erik Ten Hag ini. Oke, kita pindah dari MU ke Jangan lupa Newcastle. juga sama tim yang selalu di underestimate coaching. Betul. Newcastle, tapi emang beneran sih begitu kenyataannya ya. Tim gerasa-gerusuk dari Inggris, cabang Inggris. Kalau di Italia katanya ada AC Milan, tapi kalau di Inggris kata coach adalah Newcastle. Ini gua sebenarnya agak sedikit nggak adil kalau bilang Newcastle tahun ini hancur, karena memang hancurnya karena banyak faktor yang di luar kemauan permainannya. Karena permainannya kan nggak ada masalah, gerasa-gerusuk, dia masih bisa memberikan kejutan-kejutan, tapi Perlawanan dapat. 11 main cedera siapa yang akan nyangka gitu kan. Arsenal aja dulu alasannya main cedera mulu gitu kan. Iya, Kalau apakah Newcastle menjadi alasan itu? Bisa dibilang gagal total musim ini. Gini ya, maksudnya kita kan mesti ngeliat komparasinya juga gitu loh. Newcastle, kita tadi misalnya bicara Manchester United dengan belanja yang segitu besar, dengan pokoknya segala supporting di areanya, di ininya lah, di dalam timnya. Nah sementara Newcastle kan tahun lalu kita tahu nggak ada yang terlalu memprediksi lah mereka bisa finish 4 besar ya. Ternyata mereka bisa main dengan gerasa kerusuk tadi. Menurut gue it's better daripada main gak jelas seperti MU tadi. Oke, lu tahu pemain lu seperti ini, taruh di sana Joelinton, taruh sana Bruno, tambah lagi Tonali. Cuman ya kita tahu kan awal musim Tonali bermasalah, kemudian backnya juga krisis, sampai Livramento tuh back cadangan, back kanan lagi, jadi back kiri. Terus kemudian si Dunburn sama si siapa tuh backnya? Botman juga cedera, nggak tahu sampai kapan. Siapa Joe Willock ya, walaupun nggak terlalu inti lah ya, tapi kan dia cedera juga. Willock ngumpet takut diklarifikasi soal out soalnya. Arteta. Nick Pope juga sampai kemarin dia manggil Karius kan untuk backup kalau keeper ketiga. Dubravka kenapa. Jadi Dubravka. dengan kondisi seperti itu ya wajar sih. Walaupun ada satu catatan, menurut gue mereka agak terlalu low budget juga ketika di awal musim. Ya ini kan selalu penyakit tim yang belum atau udah lama nggak lolos ke Liga Champions. Begitu lolos, dia nggak berpikir bahwa ini tantangannya 2 kali, 3 kali lipat lebih besar. Belanjanya harusnya lebih banyak sedikit menurut gua, terutama di belakang. Itu pas-pasan banget itu. Pelapisnya tuh benar-benar gapnya jauh banget itu. Tapi Kan kalau duitnya, dia punya duit ya. Nah itu kenapa? dia.
Makanya tadi ketika di hati-hati mungkin dia. Iya, duit Arab sebenarnya nggak ngaruh Liga Champions, kan nggak ngucurnya nggak banyak-banyak juga sebenarnya. Nggak kayak Chelsea di awal-awal Abramovich kan bener-bener dia beli Jor-joran semua. segala Iya. macam. Tapi mungkin kalau kita taruh perspektif, ya gue cukup bangga juga sama penampilan Newcastle di Champions League musim ini. Karena kita di awal-awal musim kita ngelihat dia di fase di grup neraka, dapetnya grup neraka, ketemunya lawan-lawan yang udah berpengalaman di Champions League. Tapi ternyata kan nggak selalu dibantai, bahkan nggak Dia dapat 5 poin kan? kalau dapat nggak salah 5 ya. poin dan 5 menyulitkan PSG Iya. di kandangnya PSG juga, menyulitkan Milan juga di awal-awal, tapi akhirnya endingnya begitu. Tapi gue ngerasa emang kalau ditaruh perspektif ya ini tim yang baru jago berapa tahun sih? Baru 2 tahun terakhir mereka dapat suntikan dana. Dan nggak jor-joran loh. Iya, beli pemainnya ya Dan Burn, abis itu beli pemain yang notabene pemain Livramento. muda, Livramento. Jor-joran sih pemain sebenarnya ini. lumayan ya, tapi nggak yang wah Bukan wah high banget profile, Karena bukan kayak big names. Gordon juga setahu gue nggak murah, Iya. Alfie Barnes juga setahu gue nggak murah, Tonali juga mahal. Gitu Range kan. Isak 40, juga 40-50 lah 40 kan rata-rata. dikumpulin ya 200 juga kan sebenarnya. Iya, tapi kalau kita taruh perspektif itu, ini tim yang baru baru dibeli sama keluarga Timur Tengah itu di bulan November 2021. Notabene baru 2 tahun lah. Tapi progres mereka sekarang udah bisa musim lalu masuk di Carabao Cup dan musim ini tampil di Champions League ternyata nggak dibantai-bantai banget. Jadi juru kunci tapi bukan jadi juru kunci yang kacangan lah, bukannya tiap pertandingan dikalahin. Siapa? Nggak kayak Red Star. Ini Red siapa Star lah ini? yang paling parah Red Star Belgrade 1 poin Oh, doang. merah, tim merah. Gue pikir Iya. Red Devils. Enggak lah, masih lumayan lah itu. Jadi cara kita taruh perspektif, ini tim udah berjuang luar biasa banget di musim ini sampai di babak ini. Bahkan ada faktor kontroversialnya juga. Mungkin kalau nggak ada penalti di kandang PSG mungkin bisa beda cerita Newcastle di hari ini. Tapi ya kita terima aja karena ini tim yang memang udah bisa dikatakan overachievement dari musim lalu, bisa finish 4 besar tuh udah overachievement banget. Dan gua rasa ya masa depannya Eddie Howe bersama Newcastle masih terang-terang aja walaupun tersingkir dengan status juru kunci, tapi gua nggak ngerasa ada ancaman serius untuk masa depan Eddie Howe. Dan untuk kedepannya gua harap Newcastle ya mulai dari Europa League atau Conference League dulu menurut gue jauh lebih ideal lah daripada lu langsung kecebur di Champions League dan berhadapan dengan tim-tim kayak begini. Dan di liga kan dia bisa lebih fokus sekarang kan. Dan Iya. peringkatnya juga sekarang masih lumayan lah, nggak jelek-jelek Masih touching amat distance gitu. keempat Iya, besar menurut gua lagi. malah blessing in disguise buat mereka gitu. Iya. Daripada dia mungkin lolos, kalau seandainya pun mereka kemarin lolos ya, seandainya mereka bisa ngalahin Milan terus PSG-nya kalah, Yep. mungkin malah lebih parah lagi bisa di liga. Tapi kalau ngomongin Newcastle sedikit, ini kan yang terkait Joe Willock tadi gue bilang ya, Iya. dia akhirnya bilang ke pemain Arsenal katanya bola tuh udah out gitu kan. Artinya kalau dia udah bilang out itu kenapa nggak bilang dari awal itu di pertandingan? Baru sekarang dia mengakui ke pemain Arsenal ternyata itu udah out. Klarifikasi, Sementara itu ya. diributkan oleh pemain Arsenal berminggu-minggu, termasuk akhirnya Arteta harus kena Sanksi, ya? nyaris ancaman hukuman sanksi gitu kan. Lu Ya. ngeliatnya sebagai Arsenal gimana? Ya aneh menurut gua, lu ngapain lu ngomong lagi gitu. Tuh Tinggal nggak bisa. minta maaf doang maksudnya ya kalau Iya, itu salah kan gitu nggak ya. berubah Betul ya, hasil betul. juga menurut gua. Dan itu kemarin udah berkali, ya maksudnya bukan karena gua fans Arsenal, kita ngelihat dari jelas dari angle kamera Iya, dari berbagai lihat angle kan aja. jelas emang itu out gitu loh. Cuman sekali lagi, kalaupun itu ternyata nggak out kan nggak merubah hasil juga gitu. Tetap Arsenal kalah juga dari Newcastle. Gitu. Dan gue agak visi juga ya, kenapa Willock baru ngaku ketika Arteta udah ngejalanin pertandingan scoring-nya dia gitu. Ketika Iya. lawan Aston Villa, lu baru ngaku klarifikasi. Oke lah, sidangnya baru dilakukan segala macam. Tapi ya terlalu telat dan menurut gue ya mau dia jujur atau enggak sekarang udah nggak ada artinya. Justru perhatian masih tertuju ke PGMOL, masih keputusan masih begini-begini aja. Yang menurut gue salah satu, mungkin bisa blessing in disguise juga bagi Arsenal. Mereka bisa secara moral bisa nyadar lah, oh yang bisa ngalahin gue ini bukan cuma faktor teknis atau kualitas, tapi faktor wasit pun juga bisa berpengaruh ke hasil mereka di papan klasemen. Jadi menurut gue terbuka aja lah, berbesar hati aja bagi Arsenal untuk mantau di musim ini. Ya menurut, tapi bagi gue sih masih akan berlanjut nih sentimen antara PGMOL dan juga Arteta masih akan berlanjut terus. Oke, next. Gue nggak ngerti Ji, kalau cowok-cowok itu kebanyakan mayoritas senengnya pakai baju warna hitam ya. Kayak lo, Bang Harpa ya kan. Sama nih kayak kaos di belakang lo kan juga warnanya hitam. Waduh. Ini adalah kaos The Juara Tenis event besar kita kemarin. Jadi kalau kalian mau ganteng kayak Panji Suryono dan Bang Harpa, Wih. kaosnya pakai baju hitam juga dan The Juara, langsung aja kaosnya bisa kalian. Biasa mau ganteng juga? Harus Jangan beli dong, juga. belum ya. Kalau pokoknya kalau kalian mau dapetin kaosnya, ini udah tersedia. Kalian bisa cek Instagramnya Jebret Media. Itu dia. Dan next kita masih akan ada bahasan yaitu Manchester Blue. Jadi jangan kemana-mana Jebret Tim setelah ini.